Bukan sami'na wa asoyna. Sami'na wa atona, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa asoyna, kami dengar dan kami nggak mau taat. Dengar sih, tapi nggak mau taat. Ya Allah, aku nggak mau ayat yang ini. Sorry brother and sister Phil, ini ayat Quran bukan parasmanan. Dipilih apa yang kita suka. Aku pengen ini, yang ini nggak mau. Nggak bisa brother. Terima, sami'na wa atona. Kata Allah, hijab, hijab. Kata Allah, jangan pacaran, jangan pacaran. Kata Allah, jangan mendekati zina, jangan mendekati zina. Kata Allah, Fayaqub, katakanlah perkataan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Katakanlah perkataan yang baik terhadap manusia. Kepada siapapun katakan yang baik. Even dia Nasrani, dia Yahudi. Katakan kalimat-kalimat yang terbaik. Bayangin, ke Yahudi, ke Nasrani aja harus ngomong dengan yang baik. Fir'aun aja, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, wahai Harun, sampaikan perkataan yang paling terbaik kepada Fir'aun. Jahat, kurang jahat gimana coba Fir'aun? Banget jahatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Bayang. Aneh kalau begitu, logika sederhananya. Kalau ke yang begitu aja harus berlemah lembut, apalagi ke sesama muslim. Jadi stop, jangan. Jangan hijrah kita berubah menjadi menjatuhkan sesama muslim, menghinakan sesama muslim, mengomentari perubahan seorang muslim. Oh iya, dia udah hijrah sih, tapi masih seneng begini. Ngapain naik motor lihat spion orang lain? Nggak ada kerjaan. Naik motor lihat spion orang lain, lihat tuh, di belakang dia tuh begini loh. Kan ini kita punya spion sendiri. Fokus aja sama kesalahan sendiri juga nggak beres-beres. Kenapa sih saling ngehina kemudian? Tuh lihat tuh. Grup-grup hijrahan tuh. Seakan disebut. Astagfirullahaladzim. Sama muslim gak boleh saling menjatuhkan. Lihat. Kalimat di belakang truk, di belakang bus. Sesama bus lain dilarang saling mendahului. Coba, gak boleh mengkhianati. Kalau mendahului apa? Celaka. Itu truk. Sama bus dilarang mendahului. Truk aja gandengan, kamu kapan? Kita nggak boleh saling menjatuhkan. Jalan bareng yuk. Kalau kata Ustadz Salim. Kalau kita bicaranya yuk hijrah zone yuk. Keluar dari zona nyamannya, banyak ngorbanin waktu, tenaga, pikiran, harta di jalan Allah Subhanahu wa taala buat benar-benar serius mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa may yakhruj min baitihi, keluar dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Keluarlah dari zona nyaman. Tinggalin zona nyaman. Ustadz, aku capek, udah kerja, udah habis waktu aku Ustadz. Aku gak ada waktu buat taklim. Ini ada teman kami yang taklim. Aku tuh gak punya waktu banget Ustadz. Ini kajiannya sore. Iya Ustadz, tapi aku tuh lagi skripsian. Kapan emang beres skripsian? Iya nanti Ustadz, besok tuh aku harus ngejain skripsi, harus sidang. Belum tentu besok masih hidup. Apa yang ada sekarang, lakukan. Ustadz, aku tuh gak bisa kajian. Kenapa? Soalnya aku lagi ujian Ustadz. Jadi aduh maaf banget ya, aku mau fokus belajar. Subhanallah. Pelajari Quran, dekati Quran, kau akan mendapatkan ilmu yang lain. Masa sih orang ngedeket sama Allah, dihinakan sama Allah? Enggak. Kan banget. Mungkin gak sih? Teteh mendekat kepada Allah, tapi teteh disengsarakan oleh Allah? Enggak. Bukan disengsarakan, tapi diuji. Wajar. Diuji juga buat kebaikan kita, supaya Allah nguatin keimanan kita, bukan melemahkan. Nggak mungkin Allah melemahkan keimanan kita, tapi Allah berusaha untuk menguatkan keimanan kita. Ingat, bisa jadi sekitar kita ini kan ujian. Teman kita sendiri bisa ujian buat kita. Teman yang terdekat ini bisa jadi ujian. Ataupun yang nggak dikenali sama kita, kiri, kanan, depan, belakang, yang ada di sekitar kita bisa jadi ujian buat kita. Kalau dia kentut nggak tahu kita gimana coba? Tiba-tiba astagfirullahaladzim, siapa ini? Tiba-tiba kita berusaha untuk memfitnah, mencari gitu. Yang posisinya sedikit bergerak, yang mohon maaf sedikit pantatnya sedikit terangkat. Oh kayaknya dia nih. Itu kan jadi fitnah. Padahal belum tentu dia yang kentut. Bisa jadi sebelah kita, teman kita ini sifatnya nggak sesuai sama kita, bisa nggak? Bisa.
Pas kita lagi mau ngambil sendal, tiba-tiba ada jamaah di sekitar kita tiba-tiba nginjek sendal kita mau ngapain? Tolong ya, itu sendal gue jangan diinjek-injek ya. Sabar aja. Astagfirullahaladzim. Saya beli sendal mahal-mahal untuk diinjakin sama orang, ya Allah. Tapi saya beli hijab cari yang paling murah, ya Allah. Bahkan diserba 5.000, astagfirullah. Serba 10.000 misalnya. Ya Allah. Banyak hikmah yang bisa kita ambil di sini. Bayangin nih, kipas angin terus berputar. Suatu saat akan ada masanya dia berhenti untuk berputar. Awal mulanya mungkin dia menolak untuk berputar, tapi dia harus menjalankan fitrahnya untuk menjalani hidup dia bahwa dia harus terus berputar. Dia nggak bisa merubah kemudian tidak berputar. Menolak fitrahnya. Ketika hidup dia harus berputar, terus saja berputar sepanjang hidupnya. Sampai dia meninggal, sampai dia mati. Udah nggak muter lagi. Lampu menerangi. Itu menjalani fitrahnya, genteng melindungi dari panas. Semuanya diciptakan untuk kemudian fitrah sesuai dengan untuk apa dia ciptakan. Kita nih diciptakan bukan untuk menjadi seorang yang pemarah, pendendam, pencaci, pembuli. Diciptakan menjadi apa lagi? Selalu sakit hati, lemah. Kita diciptakan untuk ibadah. Sendiri ibadah. Berdua ibadah. Punya motor, ibadah. Punya mobil, ibadah. Kalau motor kita sering dipakai beribadah kepada Allah, bahagia. Tapi kalau motor nggak pernah dipakai ibadah sama Allah, sayang. Maka belilah barang yang membuat kita dekat sama Allah.